Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit membahas tentang analisis biostratigrafi yang telah kami lakukan, mulai dari awal pengambilan sampel hingga analisis, dan telah selesai pada hari ini di daerah Sungai Cipamingkis, Jawa Barat. Untuk kelompok 6 tersendiri terdiri dari 4 orang, yaitu ada Anissa Mutmainah, ada Marcella Karen Rahamis, ada saya sendiri, Muhammad Hasan Al-Qais, dan juga ada Rian Alvino. Selanjutnya, latar belakang. Mikropaleontologi adalah cabang paleontologi yang mempelajari fosil berukuran mikrofosil seperti foraminifera. Foraminifera merupakan organisme uniseluler bercangkang yang hidup di laut, baik melayang di air maupun di dasar laut. Fosil foraminifera sangat penting dalam studi geologi karena digunakan sebagai fosil penunjuk umur batuan atau biostratigrafi lingkungan purba atau paleoenvironmental, kecepatan evolusi, sebaran luas, dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan menjadi foraminifera alat yang efektif dalam korelasi stratigrafi serta eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Selanjutnya, ada pula tujuan kami. Tujuan kami yang pertama itu mengidentifikasi mikrofosil yang terdapat pada lapisan batuan sedimen di daerah penelitian sebagai dasar penentuan umur relatif batuan. Dan yang kedua, menginterpretasikan lingkungan pengendapan berdasarkan mikrofosil yang ditemukan baik dari aspek kedalaman laut maupun energi lingkungan. Lokasi penelitian Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Geologi regional. Daerah penelitian di Sungai Cipamingkis termasuk dalam zona cekungan Bogor yang terbentuk akibat aktivitas tektonik sejak kala tersier. Wilayah ini didominasi batuan sedimen Miosen sampai Pliopleistosen dengan formasi Subang sebagai fokus utama. Formasi ini kaya foraminifera plantonik dan bentik, yang penting untuk analisis biostratigrafi dan paleoenvironmental. Secara struktural, daerah ini dipengaruhi lipatan dan sesar berarah barat laut tenggara yang memengaruhi pola aliran sungai dan distribusi litologi. Nah, berikut adalah kolom stratigrafi hasil pengukuran penampang stratigrafi yang telah kami lakukan. Pada gambar paling kiri itu ada STA1, terdapat perlapisan batu lempung, batu gamping, dan juga batu pasir. Untuk pada gambar 2 terdapat perlapisan antara batu gamping dan juga batu lempung atau batu lanau. Nah, pada STA terakhir yaitu STA3 adanya ketebalan berlebih pada batu lempung yang diselingi dengan batu pasir lalu dilanjut oleh batu gamping. Nah, interpretasi umur dan lingkungan pengendapan. Nah, dari banyaknya foraminifera yang didapatkan, untuk lingkungan pengendapan sendiri lebih banyak di Batial, seperti yang telah ditandai oleh warna kuning pada tabel. Next. Untuk tabel distribusi foraminifera sendiri terdapat 10 genus atau spesies foraminifera yang didapatkan. Dengan total foraminifera yang didapatkan ada 16 sampel. Lanjut.
Selanjutnya masuk pada interpretasi umur dan lingkungan pengendapan. Yang pertama, kehadiran foraminifera dari neritik hingga abisal yang menunjukkan indikasi transgresi laut atau variasi fasies lateral. Kemudian yang kedua, dominasi batial hingga abisal yang menunjukkan lingkungan utama laut, dalam atau basin atau palung. Kemudian yang ketiga, umur stratigrafi Miosen tengah hingga Pliocene neogen. Lalu keempat, didukung oleh foraminifera plantonik dan bentik khas periode tersebut. Kelima, adanya Robolus dan Mesozoikum, kemungkinan rework fosil. Dan keenam, distribusi vertikal menunjukkan pergeseran lingkungan dari dangkal ke dalam. Next. Sejarah pengendapan. Berdasarkan analisis mikropaleontologi, urutan pengendapan di lokasi penelitian ini dimulai dari laut dalam atau batial pada Miosen awal, ditunjukkan oleh kehadiran Lepidocyclina pustulosa. Sebelumnya ditemukan juga Nummulites dari umur Paleosen tengah hingga Oligosen awal yang menunjukkan lingkungan batial, serta Gyroidina dari Pliocene hingga Pleistocene yang menunjukkan lingkungan batial hingga abisal. Selanjutnya muncul foraminifera seperti Globigerina rubra, Apistegina, dan lainnya yang berumur Miosen hingga Pliocene dan mencerminkan lingkungan laut dangkal atau neritik. Spesies seperti Apistegina yang dapat hidup dari neritik hingga batial menunjukkan adanya transisi energi lingkungan dari laut dalam hingga ke laut dangkal terbuka. Pergeseran ini terjadi akibat penurunan dasar laut secara perlahan atau subsidence yang menciptakan ruang akomodasi sedimen dan membentuk sekuens stratigrafi yang berkembang dari laut dalam ke laut dangkal. Kesimpulan, jadi hasil analisis mikropaleontologi menunjukkan bahwa sedimen di lokasi penelitian memiliki rentang umur dari Paleosen tengah hingga Pleistosen. Pengendapan dimulai di lingkungan laut dalam atau bisa disebut batial, lalu berangsur berubah menjadi laut dangkal terbuka, disebut neritik. Sebagaimana ditunjukkan oleh kehadiran foraminifera seperti Nummulites, Lepidocyclina pustulosa, Gyroidina, dan Apistegina. Beruan ini mencerminkan proses geodinamik berupa penurunan dasar laut atau bisa disebut subsidence yang menunjukkan akumulasi sedimen berkelanjutan dan pembentukan lapisan batuan yang ada di saat ini. Untuk saran, disarankan untuk menambah jumlah sampel dari berbagai lapisan stratigrafi guna meningkatkan ketelitian dan representasi data. Hal ini akan memperluas cakupan analisis biostratigrafi serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai umur, lingkungan pengendapan, dan perubahan geologi di masa lalu. Next. Dan ini adalah referensi yang kita gunakan. Next. Dan ini tabel kontribusi kelompok. Next. Oke, cukup sekian dari presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.